Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat informasi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kabar penting mengenai penghentian fasilitas rumah dinas untuk anggota DPR. Pastikan disimak sampai selesai supaya tidak ketinggalan informasi penting. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten terkini untuk kalian semua. Topik ini cukup menyita perhatian publik karena selama ini anggota DPR memang mendapatkan fasilitas rumah dinas. Namun, keputusan terbaru menyatakan bahwa ke depan fasilitas ini tidak lagi diberikan. Alasannya adalah efisiensi serta penghematan anggaran negara. Langkah ini tentu menimbulkan beragam pertanyaan. Apakah benar-benar bisa menghemat anggaran? Bagaimana nasib anggota DPR yang berasal dari daerah dan membutuhkan akomodasi di Jakarta? Jika kita lihat lebih dalam, kebijakan ini berarti anggota DPR harus menanggung sendiri biaya tempat tinggal selama menjalankan tugasnya. Sebelumnya, rumah dinas diberikan sebagai fasilitas resmi, tetapi kini hal itu dihapuskan. Pemerintah menilai dengan penghapusan ini dana negara bisa dialihkan ke sektor yang lebih prioritas. Beberapa pihak menyebutkan langkah ini juga bisa meningkatkan citra positif karena rakyat merasa wakil mereka juga ikut berhemat. Tidak hanya masyarakat biasa yang harus menanggung beban ekonomi. Tentunya, berbagai tanggapan muncul. Masyarakat banyak yang menganggap keputusan ini langkah tepat untuk mengurangi pemborosan anggaran. Namun ada pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap kinerja anggota DPR, terutama mereka yang tidak memiliki rumah di Jakarta. Di sisi lain, beberapa anggota dewan mendukung kebijakan ini, meskipun ada juga yang menilai perlu ada solusi alternatif agar tugas mereka tetap berjalan lancar tanpa hambatan akomodasi. Kebijakan ini bisa membawa dampak cukup luas. Pertama, efisiensi anggaran bisa tercapai jika dikelola dengan baik. Kedua, munculnya kesetaraan antara wakil rakyat dan masyarakat biasa, karena sama-sama harus menanggung biaya hidup masing-masing. Namun ada tantangan yang perlu diperhatikan seperti kemungkinan adanya tuntutan kompensasi lain atau fasilitas tambahan yang diajukan oleh anggota DPR. Jika hal ini terjadi, justru tujuan penghematan bisa berkurang. Itulah pembahasan mengenai penghentian fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR. Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan baru tersebut beserta dampaknya bagi kehidupan politik dan anggaran negara. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.